Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat bahwa Ia akan menjadikan khalifah di bumi, mereka bertanya, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana?" Allah pun berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Khawatir Allah Subhanahu wa Ta'ala murka atas kelancangan mereka mempertanyakan kehendaknya, para malaikat pun bersimpuh di kaki arsy memohon ampun kepada Allah atas sikap mereka tadi. Melihat kesungguhan mereka dalam memohon ampun, Allah pun menurunkan karunia-Nya, yaitu dengan meletakkan Baitul Ma'mur di bawah arsy. Tidak kurang 70.000 malaikat beribadah di situ setiap hari dan bertawaf mengelilinginya, ujar malaikat Jibril kepada Rasulullah dalam peristiwa Mi'raj. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat yang ada di bumi untuk membuat yang semisal itu dan kemudian bertawaf mengelilinginya seperti di Baitul Ma'mur. Hal ini menjelaskan istilah dibangun untuk manusia dalam surah Ali Imran ayat 96 yang bermakna bahwa bukan manusia yang membangun Ka'bah pertama kali. Ketika Nabi Adam alaihi salam melaksanakan ibadah haji dan bertawaf keliling Ka'bah 7 putaran, para malaikat menemuinya dan berkata, "Semoga hajimu mabrur wahai Adam. Sesungguhnya kami telah melaksanakan ibadah haji di Baitullah ini sejak 2000 tahun sebelum kamu." Peristiwa banjir besar yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salam telah meluluh lantakan bangunan Baitullah hingga hanya tersisa batu-batu bulat di tempat itu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk membangunnya kembali. Dibantu putranya Nabi Ismail alaihi salam, beliau pun meninggikan fondasi Baitullah dan menghiasinya dengan Hajar Aswad yang diterimanya dari malaikat Jibril. Sejak saat itu Ka'bah telah mengalami beberapa kali penyempurnaan hingga bentuknya yang sangat indah sekarang ini. Berjuta-juta manusia terus membanjirinya, baik untuk berhaji maupun umroh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Anak-anak ketika besar nanti akan memakai pakaian ihram ketika mereka akan ibadah umroh. Bagi yang laki-laki memakai 2 helai kain tidak berjahit, 1 helai dipakai sebagai sarung dan sehelai lagi diselempangkan menutupi tubuh bagian atas. Sedangkan bagi jamaah wanita memakai pakaian yang menutup seluruh aurat tapi tidak menggunakan cadar ataupun sarung tangan yang menutupi pergelangan hingga ke jari tangan. Di antara larangan ihram bagi laki-laki adalah mata kaki tidak boleh tertutup dan tidak memakai pelindung yang menempel di kepala. Ya, dia malah pakai kupluk. Sebagian dari anak-anak sewaktu besar nanti akan mendarat di Jeddah dan langsung ke Mekah untuk beribadah umroh. Maka niat umroh bisa dilafazkan pada saat pesawat melintasi daerah Yalamlam. Yalamlam merupakan sebuah lembah di daerah perbukitan 92 km di sebelah tenggara kota Mekah. Yalamlam ditetapkan sebagai titik mikot atau perbatasan memasuki tanah haram bagi jamaah yang datang dari arah Yaman, termasuk Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Setelah dipastikan tidak memakai kaos, celana dalam, penutup kepala dan larangan ihram lainnya, maka jamaah pun mengucapkan niat ihram, boleh dalam bahasa Arab ataupun Indonesia. Maka dimulailah prosesi ibadah umroh dan disunahkan untuk terus mengucapkan kalimat talbiyah. Tidak sampai setengah jam pesawat pun tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz yang baru di Jeddah. Jaraknya dari Masjidil Haram sekitar 106 km. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang keabsahan Bandara Jeddah sebagai tempat mikot. Dengan demikian, jamaah boleh menjatuhkan niat umroh di bandara yang baru ini. Sebagian anak-anak yang lain ketika besar nanti akan ke kota Madinah terlebih dahulu sebelum memulai umroh di Mekah, antara lain untuk sholat di Masjid Nabawi yang diyakini mempunyai keutamaan 10.000 kali lipat.
Kemudian memasuki Raudah, yaitu tempat sholat di antara makam Rasulullah dengan mimbar tempat beliau berkhutbah yang dipercayai sebagai taman surga. Untuk bisa memasuki Raudah, kini jamaah harus mendaftar terlebih dahulu secara online melalui aplikasi Nusuk. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini adalah makam Nabi Muhammad SAW dengan wajah menghadap ke kiblat di selatan. Di belakang beliau sebatas pundak terdapat makam Sayyidina Abu Bakar dan kemudian Sayyidina Umar. Dahulu tempat ini adalah rumah kecil beliau bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dari luar masjid terlihat kubah berwarna hijau yang tepat berada di atas makam Rasulullah. Dan tibalah saatnya untuk melaksanakan ibadah umroh di tanah suci Mekkah Al-Mukarramah. Sebagian anak-anak ketika besar nanti akan menggunakan bis dan sebagian lagi akan menaiki kereta Haramain Express. Jamaah yang menggunakan bis terlebih dahulu akan singgah di Masjid Zulhulaifah atau yang lebih dikenal sebagai Masjid Bir Ali. Di sini jamaah akan melaksanakan 2 rakaat sholat ihram dan kemudian membaca niat umroh. Maka sejak saat itu berlakulah larangan ihram antara lain memakai wangi-wangian seperti sabun cuci tangan, tisu basah, pasta gigi dan lain-lain. Bila melanggar maka jamaah harus membayar dam atau denda sebesar 1 ekor domba. Dari Masjid Bir Ali, perjalanan dilanjutkan ke kota Mekah yang berjarak 450 km dan biasanya ditempuh dalam waktu 6 jam menggunakan bis. Disunahkan untuk terus melafalkan kalimat talbiyah. Sedangkan jamaah yang akan menggunakan kereta Haramain Express dapat diantar ke stasiun menggunakan taksi. Jarak ke stasiun adalah sekitar 22 km dan biasanya bisa ditempuh dalam tempo 15 menit. Haramain Express adalah kereta cepat seperti Shinkansen di Jepang atau WUS di Indonesia. Dibangun sejak tahun 2009 dan selesai 2018, namun karena pandemi COVID-19 maka baru dioperasikan pada 31 Maret 2021. Ongkos naik kereta ini dari Madinah ke Mekah untuk kelas ekonomi adalah 150 rial atau sekitar 600 ribu rupiah. Sedangkan untuk kelas bisnis harga tiketnya 315 rial Saudi atau sekitar 1/4 juta rupiah. Jarak antara Madinah Al-Munawwaroh dengan Makkah Al-Mukarramah adalah 450 km. Jarak tersebut ditempuh dalam tempo 2 jam 20 menit melalui kota Jeddah. Dahulu kala, perjalanan antara kedua kota ini membutuhkan waktu 11 hari menggunakan onta. Sementara banyak riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW menempuhnya hanya dalam 8 hari. Sekitar 7 atau 8 menit sejak kereta mulai bergerak, maka jamaah akan melintasi daerah yang segaris dengan Masjid Zulhulaifah atau Bir Ali. Akan ada pengumuman dari petugas dalam bahasa Arab dan Inggris bahwa kita sedang melintasi daerah Mikot. Saat itulah jamaah akan melafalkan niat umroh dan selanjutnya akan terus mengucapkan kalimat-kalimat talbiyah hingga memasuki Masjidil Haram. Bagi yang khawatir ketika melintasi daerah Mikot sedang tertidur atau khawatir pengumumannya tidak terdengar, maka diperbolehkan menjatuhkan niat umroh sebelumnya, misalnya ketika di stasiun atau sewaktu kereta mulai bergerak. Namun harus diingat bahwa sejak saat itu berlakulah larangan-larangan ihram. Pemandangan indah gurun pasir dan bukit-bukit batu yang tersaji di sepanjang perjalanan ini membuat kita bertanya, apa yang dimaksud dengan tanah haram dan apa makna dari Mikot? Setelah Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa bertemu di Jabal Rahmah, mereka pun kemudian tinggal di Mekah. Beliau kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari iblis yang pernah menggodanya sehingga terusir dari surga. Allah pun mengabulkan doa tersebut dengan membuat garis demarkasi di sekeliling Mekah yang dijaga oleh para malaikat. Dari Abdullah ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, sesungguhnya negeri ini Mekah telah diharamkan oleh Allah pada hari Dia menciptakan langit dan bumi, maka negeri ini akan tetap suci hingga hari kiamat. Pada garis demarkasi itu Rasulullah menetapkan beberapa titik yang disebut mikot atau batas.
Di situ para jamaah akan mengetuk pintu yang dijaga oleh para malaikat dengan cara mengucapkan niat berhaji atau umroh. Baiklah, sampai di sini dulu. Pada episode berikutnya, anak-anak sewaktu besar nanti akan memasuki Masjidil Haram untuk melakukan tawaf dan sa'i. Anak-anak, sewaktu besar nanti kalau melihat Ka'bah, baca doa ini. Maka doa dari berjuta-juta jamaah yang memuliakan Ka'bah akan otomatis terpantul mengarah kepadamu. Dahsyat sekali.